Di materi sebelumnya kita membahas piutang wesel yang berbunga. Sekarang kita membahas jenis wesel yang tidak berbunga yang disebut zero interest bearing note. Di sini dicontohkan perusahaan bernama Jerima Company memiliki wesel senilai 10.000 untuk jangka waktu 3 tahun. Wesel ini tergolong zero interest bearing note. Untuk zero interest bearing note, wesel ini tidak berbunga, dengan kata lain tidak ada bunga wesel. Jadi seperti yang bisa kita lihat di gambar ini, kita tidak menerima kas untuk pendapatan bunga, tapi kita perlu menghitung present value ini sehingga kita membutuhkan informasi bunga pasar. Nah, di soal disebutkan bunga pasar adalah 9%. Kita hitung present value principal. Caranya sama dengan dua transaksi di dua video sebelumnya, sehingga kita hasilkan present value principal adalah 7.721,83. Perbedaan dengan dua materi sebelumnya ada di sini. Karena wesel yang tidak berbunga, berarti tidak ada yang bisa dikalikan dengan 10.000, sehingga present value dari bunga adalah 0. Yang berarti present value wesel ini ya sama dengan present value principal, yaitu 7.721,83. Ini juga berarti nilai present value lebih rendah daripada nilai nominal, sehingga wesel ini disebut diterbitkan pada nilai diskon. Selisih sebesar 2.278,20 akan kita amortisasi setiap tahunnya. Di tabel amortisasi ini dapat kita lihat kolom pendapatan bunga yang diterima adalah 0, sehingga pendapatan bunga di kolom ini ya sama dengan nilai amortisasinya, yaitu 694,96. Total amortisasi adalah 2.278,20. Jurnal pembentukan wesel adalah notes receivable pada kas sebesar 7.721,83. Kemudian setiap tahun kita hanya membuat jurnal amortisasi. Kita jelas tidak membuat jurnal penerimaan bunga karena wesel ini tidak berbunga. Ketika pelunasan, maka jurnalnya adalah kas pada notes receivable sebesar 10.000. Sampai di sini kita sudah mempelajari materi wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Terdapat satu lagi contoh transaksi yang berhubungan dengan penerbitan wesel untuk penjualan aset berwujud seperti gedung atau penjualan barang atau jasa. Materi ini kita jadikan satu dalam video ini. Ketika wesel diterbitkan untuk penjualan aset berwujud atau untuk penjualan barang dagang atau jasa, maka kita berpedoman pada bunga wesel. Kecuali tidak terdapat informasi bunga wesel atau bunga wesel tidak dapat diandalkan angkanya, atau nilai pokok wesel memiliki selisih yang material dibandingkan dengan harga jual aset atau barang dagang saat transaksi dengan wesel. Kita bahas contohnya. Dicontohkan perusahaan bernama Oasis Development menjual tanah ke Rusty Pelican untuk lahan restoran. Penjualan itu dengan menggunakan wesel jangka waktu 5 tahun senilai 35.247 dan wesel tidak memiliki nilai bunga. Tanah itu memiliki kos atau harga pokok adalah $14.000. Pada tanggal penjualan, nilai pasar tanah adalah 20.000. Sehubungan dengan itu, maka perusahaan menggunakan nilai pasar sebagai dasar perhitungan present value dari wesel. Sehingga jurnalnya adalah debit notes receivable sebesar 20.000, yang ini adalah nilai pasar tanah. Kemudian land credit sebesar harga pokoknya, yaitu sebesar 14.000. Nah, karena harga pasar lebih tinggi daripada nilai buku, maka terdapat laba penjualan tanah senilai 6.000. Jika di contoh soal lainnya dapat diketahui bunga weselnya, maka present value wesel akan menggunakan bunga wesel, bukan berdasarkan nilai pasar tanah. Kita sudah membahas pengakuan penilaian akuntansi untuk piutang wesel. Selanjutnya kita akan bahas pelaporan dan analisis piutang.